Selamat datang di podcast Merapi. Ngobrol random, namun tetap sopan, santun, santuy. Halo sahabat PMI, ketemu lagi dengan aku, Khairiyah, yang akan nemenin sahabat PMI di episode ke-19 ini. Nah, sahabat PMI sudah tahu belum kalau pada tanggal 4 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Lansia Internasional. Oleh karena itu, episode kali ini podcast Merapi akan membahas sedikit tentang lansia. Tentunya kali ini saya nggak sendiri sahabat PMI, saya sudah ditemani oleh teman saya yaitu Setara. Ya, halo sahabat PMI, halo Koir. Halo, Jadi Farah. sesuai ya tagline kita ya hari ini ya tentang ngobrol ringan tentang lansia, atau biasanya sih tanggal 4 Oktober tuh diperingatinya lebih ke International Day of Elder Persons. Nah, sebenarnya nih Ir, tahu nggak sih kenapa kita tuh harus merayakan Hari Lansia Internasional? Maksudnya seberapa penting sih gitu? Kayaknya nih ya, tapi aku yakin sih jawabnya. Kenapa kita penting untuk memperingati Hari Lansia, yaitu untuk meningkatkan kesadaran bahwa di antara populasi kita itu ada populasi yang sudah tua. Iya. Jadi biar sadar nih, udah tua nih, ayo ini gitu ya. Nah, kayaknya untuk memperingatkan juga, bukan memperingatkan sih, mungkin kayak agak nyenggol yang muda-muda bahwasannya kita juga nantinya akan menua gitu kali ya. Betul. Nah, kan pasti tiap tahunnya itu punya tema kan. Di 2021 ini temanya tentang Digital Equity of All Ages. Nah, itu tuh lebih akan membahas tentang kesetaraan digital untuk semua usia, di mana itu menegaskan bahwa perlu banget nih akses dan partisipasi yang berarti di dunia digital oleh orang tua. Maksudnya paling enggak ada kesenjangan dalam mengakses dunia digital gitu sih Ir. Kalau dari yang dibaca sih ya, ada yang di riset gitu. Oke, berarti ini harapannya generasi muda dan lansia ini nggak ada gap tadi ya, Sarah ya? Iya, nggak ada gap untuk mengakses teknologi gitu. Jadi nggak ada kesenjangan gitu sih. Oke. Berarti ada harapan ya di mana generasi muda dan lansia itu harusnya untuk mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses dunia digital. Benar. Oke. Tetapi Sarah, pada laporan terbaru oleh International Telecommunication Union atau ITU, Waduh, apa tuh? itu menunjukkan bahwa perempuan dan orang tua lebih tertinggal dari kelompok masyarakat lainnya dalam penggunaan dunia digital. Oh iya sih, kayaknya bener nggak sih? Maksudnya kalau aku sih ya di lingkungan sekelilingku deh, yang terkecil deh, tentang keluargaku. Mungkin kalau misalnya kakek nenekku sih masih bisa ya kayak mengakses WA, YouTube, gaul deh pokoknya. Tapi kalau misalnya kayak tetanggaku, orang-orang di sekelilingku itu kayak usia-usia yang lebih lanjutnya itu terkadang lebih memilih untuk menghindari teknologi itu sendiri. Padahal menurutku sih itu cukup penting ya. Iya. Biar betul. itu tadi tidak adanya kesenjangan masalah teknologi itu tadi sih. Kalau dari di sekitarmu gimana? Kalau di sekitarku sih benar sih orang tua kurang memanfaatkan dunia digital. Padahal kan sayang banget ya kalau mungkin kangen dengan cucunya. Iya bener banget. Iya bener banget sih ya. Apalagi udah nenek-nenek, kakek-kakek. Apalagi di masa pandemi ini susah mau ketemu keluarga kan. Iya, betul. Salah satunya bisa lewat video call juga. Benar. Oke. Nah, Ir, kamu tahu nggak sih negara dengan populasi lansia tertinggi di dunia? Tahu dong, kan aku udah belajar tadi, Aduh, Sarah. gila. Mantap banget ya. Di mana nih? Jadi, negara dengan jumlah lansia terbesar adalah negara Jepang, di mana jumlah lansia di negara matahari terbit tersebut berjumlah 36,17 juta. Itu maksudnya ya sahabat PMI ya. Maaf ya sahabat kami, Koir ini kadang emang suka typo di ketikan, tapi typo juga kadang kalau ngomong. Mau dimaklumin, iya benar banget. Oke. Jadi berapa tadi? 36,17 juta. Itu ya. Berarti itu ada peningkatan dari tahun sebelumnya ya? Betul, ada peningkatan sekitar 300.000 orang dari tahun sebelumnya. Oke. Oke, sahabat PMI, tadi kita sudah tahu nih tentang negara dengan jumlah lansia terbanyak. Nah, kali ini aku bakal tanya sama Setara, negara dengan lansia yang paling bahagia. Ini ceritanya ini ya, Bersendam. tanya jawab kuis. Betul. Nah, kalau misalnya di ranking nih, sesuai dengan best countries in the world for old people to live in tahun 2020, itu negara
dengan lansia paling bahagia tuh ada di Finlandia dengan persenan kebahagiaan tuh 7,77% gitu, Ir. Oke. Urutan Nah, kedua tahu nggak sekarang? urutan kedua, mana tuh? Kan aku tanya. Oh ya, oke. Urutan kedua tuh Denmark, Oke. urutan ketiga tuh ada di Belanda, urutan keempat Switzerland, urutan kelima Australia. Gitu sih. Kalau dari yang aku baca sih ya, dari yang aku Oke. baca. Nah, kita lanjut nih. Kita bakal ngomongin udah yang dengan populasi tinggi, bahagia, pastinya lansia tuh harus sehat, ya Ya, nggak? betul betul. Nah, penduduk lansia tersehat di dunia itu di mana sih, Ir? Aku tahu. Oh, ya udah sama-sama 100 nih Iya, ya kita. iya. Ya. Udah belajar sama-sama Ya, belajar. nanti lagi. kita kasih poin sahabat Bami. Ya, di mana? Jadi sahabat PMI dan Setara, negara dengan jumlah lansia tersehat adalah Swiss. Oh ya, Di kenapa tuh? mana di sana itu lansia yang berusia 76 tahun itu baru memiliki tanda-tanda kesehatan yang menurun. Oh iya iya, ngerti. Kenapa bisa begitu? Karena Swiss memiliki layanan kesehatan kelas dunia dan skor indeks akses dan kualitas kesehatan yang hampir sempurna, yaitu 95,5 dari 100. Wow, gila, udah hampir sempurna banget gak tuh? Iya. Waduh. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu Yang kedua. Ya, yang kedua tuh Singapura. Tetangga kita nih, tetangga. Aduh, tetangga banget gak tuh? Nah, kenapa Singapura menduduki peringkat kedua sama kayak Swiss ya? Pada umumnya sebelum berusia 76 tahun tuh penduduknya masih sangat prima. Bahkan menurut riset itu Singapura dan Swiss itu mampu mengalahkan Amerika Serikat. Yang dimana Amerika Serikat tuh batas lansianya itu kesehatannya di angka 68 tahun. Nah, ini menarik nih di Singapura nih. Itu pemerintahnya itu bikin tantangan untuk para lansia biar tetap aktif bergerak. Nah, kalau misal mereka partisipasinya aktif nih, dikasih apresiasi sama pemerintah, dikasih Oh, mantep hadiah. ya. Wih, udah sehat, Jadi bahagia, semangat. dapat hadiah. Iya, bener banget, jadi semangat. Nah, selanjutnya mana nih, Ir? Selanjutnya di peringkat ketiga, ini ada dua negara nih yang sama-sama berada di peringkat ketiga, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan maksud saya ya, Selatan. Iya. Maaf ya sahabat saya, kita emang agak receh gitu. Oke, di Korea Selatan dan Jepang ini sama seperti Swiss tadi, yaitu mampu menunda munculnya penyakit hingga berusia 75 Wow. tahun. 75. Oh iya, yang Ya, tadi betul. 76 ya berarti. Oh iya, ya? ya. Agak turun sedikit ya. Iya. Oke, Korea Selatan dan Jepang ini memiliki tingkat obesitas terendah di dunia dengan masing-masing hanya 5% dan 3% dari populasi. Kemudian rahasia sehatnya dari Korea Selatan dan Jepang ini adalah budaya konsumsi ikan laut yang baik untuk kesehatan jantung dan memakan fermentasi yang baik untuk kesehatan usus. Nah, ini bahkan di salah satu daerah di Jepang yaitu Okinawa, banyak yang hidup lebih dari 100 tahun karena memiliki pola makan yang luar biasa sehat. Seperti itu sahabat PMI. Nah, itu sering tuh dengar yang kayak di Jepang tuh usia 100 tahun tuh ada yang masih sehat, bugar gitu wah. Kayaknya kita udah mulai harus Makan ikan. Iya betul. Makan ikan laut. Ayo kita makan ikan laut. Negara selanjutnya itu Italia. Ini masih sama sih, sama kayak Korea Selatan dan juga Jepang. Yang menjadi faktornya adalah terkait dengan makanan. Oke. Kan masyarakat Italia ini gemar banget merokok, tapi itu tidak menjadi sebuah halangan gitu loh, karena mereka itu makanannya itu diet Mediterania. Diet Mediterania itu lebih kayak makan ke makanan tradisional mereka, dan mereka tuh menghindari junk food. Dan gitu. sebenarnya tuh orang-orang Italia tuh nggak terlalu menggemari makanan cepat saji gitu. Jadi hal yang menyelamatkan masyarakatnya dari penyakit walaupun udah mencapai usia senja tuh itu tadi sih, pola makan mereka, apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Terus juga kalaupun mereka kena penyakit itu, perawatan medisnya juga hampir sempurna sama kayak Swiss tadi. Jadi Mantap ya. walaupun sakit ya dapat perawatan yang bagus juga gitu. Harus dicontoh sih ini Italia, tapi nggak dengan budaya merokoknya ya. Oh iya, bener banget ya. Iya, bener. Nah, kelima negara di atas yang tadi udah kita sebutin tuh sahabat PMI bisa banget jadi inspirasi sahabat PMI Betul. untuk mulai hidup sehat ya nggak?
ya kan? Tadi kayak makan ikan, terus menghindari makan junk food, ya kan? Iya, betul. Itu bisa diadaptasi di Agar kehidupan panjang sobat PMI. umur ya. Iya, bener banget. Bukan panjang umur sih, lebih kayak Sehat di usia sehat di senja. Iya, betul. apa coba? Sehat di usia senja. Ah, mantap. Tagline baru ya nggak? Oke. Oke, nah kita udah bahas tentang apa aja tadi tema tahun ini. Terus tadi tagline tahun ini, tujuannya, terus kita udah bahas negara paling sehat, Negara paling bahagia dan Asia dan paling bahagia. terus populasi paling tinggi. Nah sekarang kita mungkin akan nyerempet mitos fakta yang mungkin beredar nih, agak gatel ya telinga sahabat PMI waktu dengar mitos-mitos ini kita bahas nih ya. Oke, langsung aja ya mungkin. Mitos pertama, orang tua memiliki cara berpikir tradisional. Sebenarnya faktanya sih enggak ya. Sebenarnya untuk setiap individu itu kan punya pemikiran uniknya masing-masing. Betul. Nah, sebenarnya mungkin bisa dibilang kalau tradisional tuh bisa dikatakan kuno juga ya. Sebenarnya juga enggak sih. Maksudnya akan ada faktor-faktor lainnya juga yang mempengaruhi pola pikir mereka juga. Seperti contohnya tingkat pendidikan, setuju. terus lingkungan. Mungkin lansia tersebut punya anak-anak yang kayak open minded yang gitu-gitu loh, yang anak-anak zaman sekarang ya. Terus bisa jadi bisa mempengaruhi orang tuanya kayak memberikan edukasi gitu-gitu. Jadi sebenarnya lebih ke pola apa ya, cara berpikirnya tuh lebih bukan masalah usia ya, lebih masalah ke faktor-faktor yang ada di lingkungan sekitarnya aja sih kalau faktanya gitu. Yang kedua nih, orang akan kehilangan ingatan seiring bertambahnya usia. Kayak apa sih, pikun gitu, itu gimana sih faktanya? Sebenarnya itu tuh tidak semua lansia mengalami kejadian tersebut ya. Karena kembali lagi tadi, kesehatan lansia termasuk pikirannya itu dipengaruhi beberapa faktor, termasuk pendidikan, terus kesehariannya seperti apa. Karena tentu saja terlihat bedanya di mana ada seseorang yang sudah berusia lanjut tapi dia mungkin bekerja sebagai dosen dan lain sebagainya, biasanya tidak mengalami pikun tersebut. Makanya mulai sekarang mungkin kita bisa membiasakan diri untuk terus benar belajar, mikir, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Mantap. Udah kayak orang bener aja. Oke, selanjutnya, mitos orang lanjut usia kurang mudah beradaptasi dengan perubahan. Sebenarnya mungkin iya, cuman faktanya itu maksudnya nggak bisa di generalisir semua lansia seperti itu. Mungkin ada beberapa lansia yang menikmati perubahan yang ada, tapi ada juga lansia yang justru khawatir tentang perubahan itu. Tapi juga ini bukan masalah yang berkaitan dengan usia juga. Maksudnya kan para lansia itu, kelompok lansia tersebut pastinya sudah melewati masa-masa di mana kita sekarang. Banyak masa yang sudah mereka lewati, tentunya banyak tantangan, situasi, dan juga pasti perubahan zaman juga mereka lewati kan untuk bisa mencapai usia tersebut. Nah, mungkin untuk dikatakan kurang mudah beradaptasi mungkin benar ya, mereka lebih tepatnya butuh waktu sedikit lebih lama ketimbang orang yang lebih muda dari mereka untuk berubah gitu. Tapi pasti akan berubah, tapi mereka butuh waktu gitu sih. Nah, selanjutnya nih, orang menjadi kurang produktif seiring bertambahnya usia, benar nggak tuh? Ini balik lagi ke tadi ya, tergantung setiap individunya dan setiap kegiatannya. Tidak semua lansia itu setelah pensiun bakal duduk sepanjang hari. Ada juga yang lansia menghabiskan masa tuanya dengan cucu mungkin, kan bakal tetap jalan-jalan atau melakukan kegiatan lain yang bermanfaat. Maksudnya kalau kegiatan lain bermanfaat itu bukan berarti semua kegiatan harus menghasilkan uang atau lain sebagainya ya. Yang penting bisa membuat tubuh itu bergerak dan jauh lebih sehat lagi. Seperti itu sih. Oke, gitu ya. Kemudian kalau untuk orang menjadi kurang kreatif seiring bertambahnya usia, betul nggak Setara? Itu enggak juga nggak sih? Soalnya kayak yang tadi kamu bilang, pasti di usia tua tuh enggak, setelah pensiun nggak cuma bakal duduk-duduk kan. Iya, betul. Ada juga, mungkin pernah lihat nggak sih di film-film yang kayak film-film Hollywood, nenek-nenek merajut, betul, iya betul, kan? betul. Itu kan salah satu kreativitas kan. Terus itu bukan pekerjaan yang mudah ya, nggak semua orang bisa. Iya, harus sabar kan, memahat. Terus tadi sempat baca sih di suatu artikel bahwasannya
justru beberapa ilmuwan itu mereka itu kreativitas dan produktivitasnya semakin meningkat seiring dengan mantap ya. bertambahnya waktu. Mungkin karena ini kali ya, mungkin karena udah banyak pengalaman, eksperimen betul. berkali-kali mengajarkan mereka untuk terus jalan ya. Itu sih jadi kayaknya itu mitos doang ya. Oke. Ya, bener. Nah, bener gak sih kalau misalnya ngelihat lansia tuh semakin bertambah usianya kayak pemarah, tertekan gitu-gitu. Pernah gak sih ngelihat kayak ada kan kayak aduh kayak terus nih. Apa ya? Di sekitarku aja deh, aku pernah denger kayak itu tuh si mbak itu makin tua makin suka marah-marah, denger suara bising dikit marah dan lain-lain. Itu gimana sih faktanya? Padahal faktanya itu mungkin kalau marah-marah itu banyak dikaitkan dengan depresi ya mungkin kalau orang luar itu. Nah, padahal tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa orang lansia itu pemarah di tahun-tahun mulai dia pensiun, atau tidak sedikit penelitian yang mengatakan bahwa lansia itu pemarah, gitulah gampangnya. Jadi nggak valid gitu ya? Iya, padahal faktanya itu lansia itu bahkan memilih lebih bahagia di usia selanjutnya, di usia pensiunnya. Iya sih, benar-benar. Jadi itu nggak itu Males benar-benar kepikiran nggak sih? benar-benar mitos yang sangat mengganggu mungkin ya. Oh iya benar-benar. Itu juga kayak pinginnya jadi lansia tuh tenang gitu betul. nggak sih, mikir punya cucu, punya anak, main gitu nggak sih, mau marah-marah tuh kayak aduh gitu. Udah kayak bukan masanya gitu juga nggak sih? Oke. Mitos selanjutnya, benar nggak sih kalau orang tua itu cenderung kesepian? Sebenarnya nggak akan terjadi apabila lingkungannya itu suportif. Dalam artian mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada kayak komunitas untuk lansia-lansia. Contohnya nih, contoh terdekatku, simbahku juga masih ikut pengajian lansia, arisan lansia gitu-gitu loh. Itu tuh apa ya, sebenarnya juga nggak bisa dibilang kesepian juga, karena kan pasti mereka akan mencari aktivitas untuk bisa membunuh kesepian itu ya, benar-benar gitu sih. Mencari keramaian ya. Iya sih. Terus ada lagi nih, banyak orang berpikir bahwasanya semakin bertambah tua itu lansia itu akan semakin banyak kena penyakit atau berpenyakitan. Itu gimana tuh faktanya? Ini bisa dibilang benar dan salah. Mungkin lebih cenderung mudah terserang penyakit ya, karena memang proses penuaan itu disertai dengan menurunnya daya tahan tubuh serta metabolisme sehingga rawan terhadap penyakit. Tetapi masa sekarang banyak penyakit yang dapat dikontrol dan diobati. Jadi kembali lagi dengan kebiasaan sehari-hari, misalnya dengan mengkonsumsi makanan, olahraga dan lain sebagainya. Iya sih, benar sih. Pokoknya gaya hidup itu termasuk suatu faktor yang utama sih ya. Iya betul. Bicara tentang penyakit pada lansia nih ya, bener nggak sih kalau setiap orang tua itu bakal menderita hipertensi? Sebenarnya lebih tepatnya biasanya kalau misalnya simbahku sih ya, maksudnya contoh terdekatnya simbahku terus nih jadi contoh. Coba bisa dipanggil kita wawancara langsung. Enggak gitu dong. Nah, apa namanya? Kalau simbahku sih kayak misal tes ke dokter atau kemana gitu, selalu dibilang kayak udah tua tuh normal kok kena hipertensi bla 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 bla. Padahal dari yang aku baca nih, riset yang aku baca sebenarnya nggak normal juga. Mungkin benar kejadian hipertensi itu akan meningkat, tapi juga lansia itu sendiri harus sadar bahwasannya itu harus dikontrol. Betul. Jadi kayak masalah pola makan, masalah pokoknya meminimalisir seminimal mungkin lah terjadi hipertensi pada lansia itu sendiri. Sebenarnya dibilang pasti kena hipertensi ya karena tadi penurunan biologis dari tubuh kita, metabolisme dan lain-lain, itu mungkin jadi salah satu faktor, tapi tidak bisa dikatakan sebuah kenormalan gitu sih. Nah, udah ngomongin hipertensi nih, ngomongin asam urat. Nah, kalau asam urat sendiri gimana sih? Maksudnya pasti kena nggak sih lansia untuk asam uratnya? Oke, ini tadi sama sistemnya lagi. Prinsipnya sama dengan yang hipertensi tadi ya, teman-teman. Jadi
tidak semua lansia itu terkena asam urat. Sebelumnya kita harus tahu dulu asam urat itu terjadi karena apa. Jadi asam urat itu terjadi karena rendahnya tingkat pengeluaran atau ekskresi zat asam urat dari tubuh. Penyebab berikutnya adalah tingginya produksi zat asam urat dan campuran antara keduanya. Nah, penyebab tersebut dapat dicegah dengan diet rendah purin. Contohnya dengan mengurangi makanan dengan kadar zat asam urat yang tinggi seperti daging kambing, daging sapi, mentega, dan alkohol. Begitu sahabat PMI dan Setara. Oh gitu. Wah, banyak banget nih mitos fakta tentang lansia. Tadi udah bahas tentang kebahagiaan lansia, tentang kesehatan lansia, negara tersehat. Kayaknya segini dulu aja kali ya. Iya, sudah lama juga kita di sini. Udah berapa puluh menit. Biar sahabat PMI nanti penasaran sama episode selanjutnya, ya nggak? Nanti kita bakal bahas episode-episode selanjutnya. Mungkin kita akan bahas tentang hal-hal lain juga. Nggak cuma ini nih sahabat PMI. Nah, kita udah bahas banyak banget nih sahabat PMI. Jadi kayaknya kita udahin aja ya di sini. Oke. Pamit yuk. Pamit. Kita pamit. Nah, jadi sahabat PMI, makasih banget udah bersedia menonton podcast Merapi episode 19 kali ini. Kalau sahabat PMI penasaran sama video-video lainnya, sahabat PMI bisa banget masuk ke YouTube channelnya PMI DIY. Itu di sana ada playlist podcast Merapi. Di sana kita udah bahas banyak banget tentang donor darah, plasma konvalesen. Terus kita juga membahas tentang tips and trick cara ngeboost imun kita di masa pandemi. Pokoknya banyak banget deh. Nanti mungkin sahabat PMI punya ide-ide kita mau bikin video apa selanjutnya, ya nggak? Bisa komen, bisa komen di bawah, atau mungkin sahabat PMI juga bisa komen di Instagramnya PMI DIY di @pmi_DIY. Sahabat PMI, COVID masih ada di sekitar kita. Jangan lupa juga untuk selalu patuh prokes, ya nggak? Betul. Pakai masker, jaga jarak. Nah, sama Setara aja jauh-jauhan. Ya, jaga jarak. Cuci tangan, batasi untuk mobilisasi. Di rumah aja deh sahabat PMI, nontonin kita, ya nggak? Ya, betul. Nah, sahabat PMI, juga ini ada informasi bahwasannya PMI DIY mengadakan webinar nasional. Nanti akan diadakan pada tanggal 4 Oktober 2021. Nanti bisa daftar di link yang ada di Instagram @pmi_DIY. Juga ada webinar series 3-nya juga. Itu ada di tanggal 7 Oktober tahun 2021. Itu nanti juga bisa dicek di Instagramnya @pmi_DIY. Makasih sahabat PMI udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Dadah.